Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Verina Melia Santi, SSMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kajian Prosa Fiksi Indonesia. Sebelumnya perkenalkan saya Alma Kilah Ramadhani dengan NPM 2310631080007 dari kelas 3D Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait hasil analisis saya pada karya fiksi cerpen yang saya beri judul Gesekan Antara Tradisi dan Aspirasi Pribadi serta Permasalahan Sosial dalam Cerpen Mama, karya Dasril Ahmad melalui tinjauan sosiologi sastra. Yang pertama terkait teori sosiologi sastra. Sosiologi sastra adalah teori atau suatu ilmu yang mengkaji struktur proses sosial termasuk bagaimana perubahan-perubahannya. Secara garis besar, sosiologi sastra adalah teori pendekatan terhadap karya sastra yang di dalamnya mempelajari, menelaah, atau menganalisis bagaimana nilai-nilai kehidupan di dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat. Renwick dan Austin Warren mengklasifikasikan telaah sosiologi sastra ke dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu sosiologi pengarang, yakni mengkaji kondisi sosial pengarang termasuk jenis kelamin, status sosial, ideologi, ekonomi, agama, dan faktor lainnya. Yang kedua ada sosiologi karya sastra, berfokus pada isi, tujuan, dan berbagai unsur sosial yang ada dalam karya sastra, mencakup aspek politik, ekonomi, budaya, adat, religi, moral, hingga nilai sosial. Dan yang ketiga, sosiologi pembaca, membahas pembaca serta dampak sosial yang ditimbulkan karya sastra pada perilaku sosial pembaca. Kajian ini meliputi faktor seperti jenis kelamin, pekerjaan, usia, status sosial, hingga preferensi pembaca. Kemudian, masalah sosial mengacu pada bagaimana adanya ketidaksesuaian antara aspek-aspek kebudayaan atau masyarakat, sehingga dapat menimbulkan gangguan berupa goyahnya hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat atau berkelompok. Masalah sosial timbul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Terkait subjek dan objek penelitian, subjek penelitian ini adalah naskah cerpen Mama, yang merupakan salah satu judul dari buku kumpulan cerita pendek Ngilu, karya Dasril Ahmad, yang diterbitkan pada edisi buku digital di tahun 2021 oleh penerbit Angkasa. Buku digital ini ditinjau melalui aplikasi platform iPusnas. Kemudian yang kedua ada objek penelitian, kajian terkait unsur-unsur intrinsik cerpen dan kajian analisis permasalahan sosial yang terdapat dalam cerpen Mama, karya Dasril Ahmad. Kemudian ada pengarang dan karyanya. Cerpen Mama adalah cerpen karya pengarang Dasril Ahmad. Ia merupakan laki-laki kelahiran 25 Desember di Padang. Ngilu yang di dalamnya terdapat judul cerpen Mama merupakan buku kumpulan cerita pendek keduanya setelah Debu yang diterbitkan pada tahun 1986. Buku kumpulan cerpen ini pertama kali dicetak pada tahun 2016 dengan penerbit Angkasa dan kemudian diterbitkan pada buku digital di tahun 2021. Terkait analisis unsur intrinsik cerpen Mama karya Dasril Ahmad, yang pertama ini adalah sinopsis. Cerpen Mama karya Dasril Ahmad mengisahkan tokoh utama pemuda yaitu tokoh saya sebagai seorang kemenakan yang berselisih paham dengan Mama, yaitu sebutan saudara laki-laki dari pihak ibu di Minangkabau yang bernama Datu Tambusai. Mama merupakan seorang tokoh adat di Minangkabau yang berpegang teguh pada tradisi, sehingga seringkali pemikiran dan tindakannya bertentangan dengan prinsip hidup tokoh saya. Konflik muncul saat saya dipanggil oleh Mama karena mengunjungi rumah seorang dosen perempuan yang belum menikah, sehingga hal itu dianggap aib bagi masyarakat setempat. Mama merasa tercemar karena tokoh saya yang bertindak melanggar adat. Perselisihan semakin memanas hingga akhirnya Mama mengusirnya dari kampung dan menilai saya sebagai kemenakan yang tidak tahu adat. Dalam perantauan, saya bekerja sebagai penulis hingga mencapai kesuksesan. Kesuksesan ini terdengar di kampung, halaman, bahkan pimpinan pemerintah daerah mengundangnya pulang untuk membangun kampung. Ironisnya, Mama yang dulu mengusirnya kini justru mengklaim dalam wawancara bahwa saya adalah kemenakan patuh yang selalu menghormati pendapatnya. Kemudian dari segi alur merupakan cerita yang mengandung urutan atau untaian kejadian, tetapi masing-masing kejadian tersebut terhubung secara sebab akibat, sehingga peristiwa satu akan menyebabkan kemunculan peristiwa lain. Cerpen Mama karya Dasril Ahmad ini menggunakan jenis alur lurus atau progresif, yakni rangkaian peristiwa disajikan secara kronologis. Plot memiliki bentuk A, B, C, D, E, di mana A adalah tahap awal penyituasian cerita, B adalah pemunculan konflik, C adalah peningkatan konflik, D adalah puncak klimaks, dan E adalah tahap penyelesaian cerita. Yang pertama itu tahap situasi, penyituasian. Cerita dibuka dengan pengenalan karakter Mama, yaitu Datu Tambusai, yang tegas dan berpegang pada adat.
serta hubungannya dengan tokoh saya yang sering berseberangan pemikiran. Kemudian yang kedua, ada segi pemunculan konflik, di mana konflik muncul ketika tokoh saya dipanggil oleh mama karena dianggap melakukan tindakan memalukan dengan mengunjungi rumah dosen perempuannya yang belum menikah. Yang ketiga, peningkatan konflik, tokoh saya membantah pemikiran mama yang dianggap kuno. Perdebatan semakin memanas, membuat mama merasa martabatnya tercoreng. Kemudian yang keempat, tahap klimaks, yaitu tahap puncak konflik terjadi ketika mama mengusir tokoh saya dari kampung karena merasa pemikirannya tidak dihormati. Kemudian pada tahap penyelesaian, yaitu di rantau, tokoh saya akhirnya berhasil dalam karir dan pendidikan, hingga berujung menerima surat dari pemerintah daerah kampungnya yang meminta dirinya kembali ke kampung dan bersama mengabdi di kampung halamannya. Selanjutnya terkait tokoh dan penokohan, Jonas dalam Nurgiantoro menyebutkan bahwa penokohan sebagai penggambaran jelas terkait seseorang yang berada di dalam sebuah cerita. Di sini terdapat saya sebagai tokoh utama, yaitu berperan sebagai tokoh utama yang mendominasi cerita dari awal hingga akhir. Ia adalah keponakan Mama atau Datuk Tambusai dan seorang pemuda berpandangan modern. Tokoh saya sangat memengaruhi perkembangan plot karena penceritaannya banyak berfokus padanya. Tokoh saya adalah sosok yang berprinsip dan berusaha meraih pendidikan tinggi demi mencapai kesuksesan. Meskipun hal ini disepelekan oleh Mama. Berlanjut pada tengah cerita, tokoh saya mulai bertentangan dengan Mama hingga berujung timbulnya konflik. Kemudian ada tokoh Mama sebagai tokoh utama tambahan. Mama atau Datuk Tambusai berperan penting dalam menggerakkan cerita dan menciptakan konflik. Mama, paman dari tokoh utama saya, memiliki pandangan hidup yang bertentangan dengan keponakannya, terutama mengenai adat yang dianggapnya sakral. Mama digambarkan sebagai sosok laki-laki tua dengan badan tegap, kumis lebar di atas bibir dan wajah yang mulai berkerut. Suaranya berat, terutama saat berada dalam situasi pertikaian. Sifat Mama yang keras dan berpikiran tradisionalnya sering memicu konflik dengan saya, yang berpikiran modern. Kemudian ada Ibu sebagai tokoh tambahan. Ibu adalah tokoh tambahan yang muncul saat tokoh utama saya hendak pergi setelah diusir oleh Mama. Ibu digambarkan sebagai sosok penyayang dan bijaksana. Ia khawatir dengan kepergian anaknya dan sering menasihati saya untuk tidak melawan Mama yang keras dan disegani di kampung. Ibu berperan penting dalam mendukung dan menenangkan tokoh utama, meski perannya terbatas dalam beberapa dialog saja. Kemudian ada latar mengarah pada tempat, keterkaitan waktu, serta keadaan lingkungan atau keadaan sosial yang menjadi tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang dikisahkan. Yang pertama adalah latar tempat, yaitu rumah Mama, merupakan rumah kediaman Mama atau Datuk Tambusai. Di rumah ini, tokoh saya dipanggil oleh Mama yang kemudian menimbulkan munculnya beberapa konflik dalam penceritaan. Kemudian yang kedua ada rumah tokoh saya. Walaupun dalam cerita tidak diberi keterangan secara pasti, tetapi terkait bagaimana tokoh saya yang mengemasi barang-barang sebelum diusir dari kampung dapat menunjukkan bahwa pada saat itu ia telah pulang ke rumahnya setelah dari rumah Mama. Kemudian yang ketiga ada kota rantau, merupakan tempat sebagai latar setelah tokoh saya pergi meninggalkan kampung. Latar ini berupa lokasi tertentu tanpa ada nama yang jelas. Kemudian dari segi latar waktu, yang pertama ada sore hari. Latar waktu sore dijelaskan dalam peristiwa saat tokoh saya pergi ke rumah Mama atas panggilan yang diterimanya. Kemudian pada malam hari, yaitu terjadi saat peristiwa tokoh saya mengemasi barang-barang untuk dipersiapkan dalam rangka pergi dari kampung. Kemudian ada latar sosial budaya. Cerpen ini menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan penggunaan istilah Mama yang merujuk pada saudara laki-laki dari ibu. Mama sebagai pemegang kekuasaan adat mempertahankan tradisi dan mengkritik pandangan modern tokoh utama, terutama terkait pendidikan dan status perempuan tua yang belum menikah. Kemudian sudut pandang. Abraham menjelaskan sudut pandang adalah cara pengisahan sebuah cerita yang merupakan pandangan pengarang sebagai alat untuk menyajikan tokoh, latar, serta peristiwa-peristiwa cerita kepada pembaca. Sudut pandang dalam cerpen Mama karya Dasir Ahmad ini merupakan sudut pandang persona pertama aku, di mana narator merupakan tokoh yang memiliki keterlibatan dalam jalannya penceritaan. Saya adalah tokoh yang menceritakan dirinya sendiri terkait bagaimana peristiwa yang dihadapinya, bagaimana konflik batin yang dirasakan, dan tentang apa saja yang dilihat, diketahui, dan dialami. Selanjutnya ada bahasa. Bahasa merupakan cara pengucapan bahasa dalam prosa serta bagaimana seorang pengarang menyatakan sesuatu yang akan diungkapkan. Dari segi unsur leksikal, penggunaan kata Mama dan lepau menggambarkan budaya Minangkabau sehingga menciptakan nuansa kedaerahan. Dari segi unsur gramatikal, kalimat-kalimat pernyataan menggambarkan perasaan tokoh seperti kutipan yang menunjukkan kemarahan Mama. Kemudian yang ketiga ada unsur retorika. Di sini pada cerpen terdapat penggunaan majas personifikasi yaitu dingin mencucuk, ada majas ironi yaitu kumenakanku yang patuh, kemudian ada hiperbola seperti telah tebal arang, dan majas simile seperti malam pengantin yang murung. Unsur retorika ini memperkaya narasi dan memberikan efek dramatis. Kemudian
Terdapat kohesi, yaitu penggunaan kata sambung seperti dan, serta kemudian yang memperkuat kesinambungan cerita, sehingga menjaga kejelasan dan keterbatuan cerita. Kemudian amanat, moral adalah suatu pesan yang ingin disampaikan di pengarang kepada pembaca, yakni berupa makna yang terkandung pada sebuah karya ataupun makna yang disarankan dalam cerita. Cerpen Mama karya Dasril Ahmad mengkritik pandangan adat yang terkadang menghukum tanpa pertimbangan bijak, seperti dalam pandangan Mama terhadap perempuan yang belum menikah yang dianggap aib. Hal ini menggambarkan kerugian akibat penilaian sempit yang muncul. Kemudian cerpen Mama turut menyampaikan amanat bahwa meskipun kita ingin menentang adat yang kaku, kita harus siap menghadapi konsekuensinya. Tokoh saya yang menentang pemikiran Mama akhirnya diusir, mengingatkan akan pentingnya keseimbangan antara menghormati tradisi dan membuka diri terhadap perubahan. Moral lainnya adalah pentingnya meneguhkan prinsip hidup dan berani menghadapi tekanan sosial demi mewujudkan cita-cita. Tema adalah gagasan utama pokok yang terkandung dalam teks untuk menunjang karya sastra. Tema dalam cerpen Mama karya Dasril Ahmad menggambarkan konflik antara tradisi adat dengan prinsip pribadi individu yang maju. Cerita ini menggambarkan benturan pemikiran antara tokoh saya yang berpandangan terbuka dengan Mama yang berpegang teguh pada adat Minangkabau. Gesekan pandangan tradisional ini mencerminkan perbedaan antara generasi tua yang konservatif dan generasi muda yang lebih progresif. Cerpen ini juga mengkritik nilai adat kuno yang tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, terutama ketika adat menjadi penghalang bagi individu untuk berkembang. Selanjutnya, analisis dan pembahasan isi cerpen Mama karya Dasril Ahmad. Yang pertama adalah gesekan antara adat dan modernitas. Cerpen Mama karya Dasril Ahmad menggambarkan gesekan antara adat dan modernitas melalui perbedaan pandangan tokoh saya yang berpikiran terbuka dan Mama yang memegang teguh adat Minangkabau. Mama menganggap perempuan tua yang belum menikah sebagai aib dan skeptis terhadap pendidikan tinggi, sementara saya menolak pemikiran bahwa perempuan yang belum menikah memang karena belum menemukan jodohnya. Tokoh saya turut menilai pendidikan sebagai jalan menuju kesuksesan. Kemudian gesekan terjadi saat saya mengunjungi rumah seorang perempuan tua yang dianggap Mama tidak beradat, meskipun tujuannya hanya untuk belajar. Konflik ini mencerminkan benturan antara pandangan generasi tua yang konservatif dan generasi muda yang lebih progresif, serta tantangan dalam mempertahankan tradisi di tengah perubahan zaman. Kemudian ada isu gender dan stigma sosial. Cerpen Mama menggambarkan isu gender dan stigma sosial terhadap perempuan, terutama perempuan tua yang belum menikah, yang dianggap sebagai aib dalam masyarakat. Tokoh Mama sebagai pemegang adat memandang perempuan tersebut rendah derajatnya, dan tindakan tokoh saya yang mengunjungi rumah perempuan tua itu dianggap tidak beradat. Hal ini secara tidak langsung mencerminkan bagaimana perempuan seringkali dihukum oleh norma sosial dan adat yang menganggap status pernikahan sebagai ukuran kehormatan dan kesuksesan. Cerita ini mengkritik ketidakadilan gender di mana perempuan tidak bebas memilih jalan hidup tanpa penghakiman sosial. Struktur sosial yang kaku. Cerpen Mama mengkritik struktur sosial yang kaku, terutama dalam adat Minangkabau yang seringkali menekan kebebasan individu. Tokoh saya menentang pandangan adat yang dianggap kuno dan tidak relevan dengan perkembangan zaman. Dia merasa pandangan Mama bertentangan dengan prinsip dan cita-citanya. Kritik ini lantas menunjukkan pentingnya penyesuaian adat dengan kemajuan zaman agar tidak ada individu yang merasa tertekan atau terhambat. Cerpen ini menyoroti bahwa pandangan sempit dan struktur adat yang kaku dapat membatasi kebebasan dan potensi individu. Kemudian ada peran Mama dalam adat Minangkabau. Dalam adat Minangkabau, Mama memiliki otoritas besar terhadap kemenakannya, menjaga kehormatan keluarga dan juga adat. Mama bertugas membimbing kemenakannya dalam masalah adat dan sosial, serta dapat mencoreng namanya jika kemenakannya bertindak tidak beradat. Mama juga memiliki wewenang untuk mengusir kemenakannya yang melanggar adat, seperti yang terlihat dalam kutipan ketika Mama mengusir tokoh saya karena dianggap telah memalukan keluarga. Cerpen ini menggambarkan bagaimana Mama berperan sebagai pelindung adat dan menjaga martabat keluarga di masyarakat, terutama pada adat Minangkabau. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait analisis yang telah dilakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.